Selamat pagi Ibu. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Dika. Di sini saya akan. Selamat pagi Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Dr. Bea. Dan di sini saya yang bertanggung jawab atas prodi klinik penyakit dalam. Dan di sini saya akan melakukan konseling diagnosis. Nah, kemudian kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan siapa? Ibu Dewi usia 20 tahun. Oke, 20 tahun. Kemudian dengan keluhan apa yang bisa Ini loh, saya seminggu yang lalu gitu, saya kayak tiba-tiba sering haus gitu, nggak kayak biasanya gitu, kayak haus berlebihan, terus kayak sering makan, padahal udah habis makan, tapi lapar terus kayak kencing terus dokter tiap malam gitu kan, kayak mengganggu lah gitu. Jadi tiap malam kencing terus. Jadi mungkin karena dari hausnya juga ya. Oke, kemudian kalau boleh tahu profesinya apa Ibu? Masih kuliah sih dokter, mahasiswa. Oke, 20 tahun. Nah, lalu apakah ada yang menyertai misalkan ada gatal-gatal atau banyak luka di daerah tubuh? Belum ada sih dokter. Belum ada ya. Jadi cuma dari haus sering makan dan Iya. sering kencing aja ya. Lalu apakah dulu pernah mengalami hal yang sama? Belum sih dokter, baru kali ini aja, baru seminggu yang lalu. 9 tahun. Kalau dari orang tua juga pernah mengalami yang sama? Serupa? Ada kakek saya riwayat diabetes dokter. Oh, kakeknya ada diabetes. Iya. Oke. Kemudian kalau boleh tahu pernah berobat tidak ya untuk mengatasi kencing yang berlebihan ini? Selama seminggu ini belum sih dokter, baru kali ini karena saya rasa udah mengganggu, jadi kali ini saya datang. Sebelumnya belum ada riwayat pengobatan atau pakai obat, belum ada. Lalu untuk alergi juga? Nggak ada alergi apa-apa sih dokter. Oke. Nah, di sini setelah saya melihat dari kondisi Ibu tadi dengan tanda-tanda seperti kebiasaan haus, makan, sering kencing, kemudian ditambah dengan riwayat keluarga dari kakek yaitu diabetes. Nah, kemungkinan merucut atau dapat dispekulasikan sebagai diabetes mellitus juga. Nah, maka dari itu saya akan membantu Ibu untuk mengedukasi mengenai diabetes mellitus. Sebelumnya apakah pernah mengenal mengenai diabetes mellitus? Enggak sih dokter. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan. Jadi diabetes mellitus atau DM, saya singkat DM ya. Nah, jadi DM ini itu penyakit atau gangguan metabolisme. Jadi metabolisme terutama di gulanya. Nah, gula darah ini kadang meningkat, kadang lebih turun secara drastis sehingga buat kita itu buat tubuh kita itu kurang bisa berfungsi secara efisien. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga gula darah itu sendiri? Nah, itu dapat menggunakan terapi insulin. Di sini saya akan mulai memberikan edukasi. Nah, tadi seperti yang telah saya melakukan nanya jawab Ibu, nah diindikasikan bahwa Ibu sering makan. Nah, kemudian dari yang sering makan ini membuat ibu itu menyimpan gula darah yang berlebihan. Nah, maka dari itu perlunya ada asupan yang seimbang dari gizi. Nah, jadi kebutuhan kalori dan zat gizi masing-masing individu itu harus diatur. Jadi maksudnya dari ibu itu harus diatur asupan dan asupan yang masuk, kemudian juga diatur asupan yang keluar. Jadi bagaimana cara mengatur kedua hal tersebut? Jadi ibu mengatur porsi jadi porsi makan yang seimbang dari sayur mayur dengan protein dan juga karbohidrat yang seimbang. Nah, kemudian ditambah dengan latihan jasmani itu untuk outtake-nya, jadi untuk membersihkan atau menggunakan maksudnya menggunakan gula darah tersebut ya, dengan berolahraga bisa seminggu selama 150 menit secara total, bisa dibagi menjadi 3 atau 5 kali seminggu atau selama sekitar sekalinya itu 30-40 menit. Kemudian untuk terapi farmakologisnya akan diberikan secara oral maupun insulin, namun biasanya diberikan obat oral terlebih dahulu. Nah, untuk itu kita juga perlu melakukan monitoring. Nah, jadi ada monitoring pemeriksaan kadar gula darah, juga ada pemeriksaan HbA1c dan juga pemeriksaan gula darah mandiri. Nah, ini nanti untuk memonitor apakah dengan
meregulasi tadi outtake dan intake-nya itu dapat membuahkan hasil. Apabila belum, nanti akan diterapi farmakologis secara lanjut. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan langsung untuk penyuntikan insulin, karena di sini sebenarnya kondisi glukosa ibu sudah tinggi. Silakan Bunda ke bed. Silakan Ibu. Masa beda tangan. Oke, baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan injeksi. Apakah Ibu bersedia sebelumnya? Oke, baik. Apabila Ibu bersedia, izinkan saya untuk mencuci tangan terlebih dahulu untuk sterilkan tangan saya. Kemudian saya akan mengangkat sarung tangan. Sebagai selanjutnya saya akan memposisikan pasien dalam posisi yang nyaman, kemudian juga nyaman bagi pemeriksa. Di sini saya akan menuju pada bagian paha untuk melakukan injeksi. Ibu, saya akan sterilkan terlebih dahulu pada area paha. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menggunakan 10 unit insulin pen yang kemudian saya injeksikan pada bagian paha. Nah, sebelumnya setelah itu saya akan melakukan pelaporan di sini dan juga melakukan evaluasi. Nah, untuk hasil evaluasinya di sini tidak ada tanda-tanda kemerahan maupun tanda-tanda alergi. Kemudian untuk pelaporannya di sini saya telah melakukan injeksi 10 unit insulin, kemudian dilakukan pada jam 15.21. Sekian.